Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Ampat sangatlah indah, berlibur ke sana membawa istri. Salam pertama kurang meriah, biar kuulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqat sami zakari wal unsa waja'alna syu'uba wa qabaili ta'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh. Al-baba unsur rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, para hadirin calon penghuni surga, semoga kita semua dapat berkumpul bersama di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan lahir dan batin, sehingga kita semua dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka semata-mata hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kecanggihan ilmu teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya akan menyampaikan materi saya dengan mengangkat tema menggali hikmah di balik pandemi. Coronavirus disease sering kita sebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Virus ini kini tengah mewabah di Indonesia, bahkan di dunia. Mengapa dikatakan 19? Karena menurut data pemerintah Cina yang dilihat South China Morning Post, awal munculnya virus ini tepat pada akhir 2019 di sebuah negara, yaitu, ya benar sekali, di Cina, tepatnya di kota Wuhan. Hal ini sangat meresahkan warga, khususnya warga Wuhan pada saat itu. Virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga ke tahap flu berat. Dan juga virus ini cepat sekali penyebarannya, sehingga berdampak pada ratusan negara yang ada di dunia. Hadirin rahimakumullah, jika kita lihat banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat kita ambil dari adanya wabah ini, khususnya kita sebagai umat Islam selama masa pandemi ini. Hikmah inilah yang akan kita ambil sebagai pelajaran untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terlebih juga untuk memperbaiki kehidupan umat Islam untuk melangkah ke arah yang lebih baik dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'ti al-hikmah man yasha' wa may yu'ta al-hikmah faqad utiya khairan katsiran wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah memberikan hikmah kepada yang Dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tak ada orang yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita nih manusia dalam sebaik-baik bentuk dan juga sebaik-baik akal. Contohnya saja, wabah virus corona yang terjadi di antara kita semua pada saat ini. Hikmah terbesarnya ialah bahwasannya dengan adanya virus ini membuat kita semakin sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala lah
segala pencipta langit, bumi, dan seisinya. Bahkan kita hanyalah manusia yang lemah dan tak berdaya. Bisa kita lihat bahwa virus yang kecil saja bisa menggemparkan seluruh dunia. Dan dengan adanya wabah ini, kita dibuat semakin sadar bahwa dengan adanya wabah ini tak pantas untuk kita merasa tinggi hati, dan tak pantas juga untuk kita bersikap sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memiliki segala dan upaya untuk semua hal yang ada di muka bumi ini. Hadirin rahimakumullah, Rais Syuriah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Australia, yaitu Profesor Nadir Shah Hussain atau Gus Nadir. Ia mengemukakan sisi lain dari adanya wabah pandemi COVID-19 yang menghantam berbagai negara yang ada di dunia. Menurutnya, dengan adanya wabah ini justru mendatangkan hikmah yang luar biasa. Bisa dilihat dari ekosistem lingkungan dan alam, langit kembali menjadi biru, sungai-sungai kembali menjadi jernih, sebab berkurangnya polusi udara dan sampah pabrik akibat limbah-limbah pabrik yang berhenti beroperasi. Ia mengemukakan bahwa pantai menjadi bersih dari sampah plastik, ikan-ikan berenang gembira karena tak lagi diganggu oleh kapal pesiar mewah, burung-burung bersautan di jalan raya karena tak lagi mendengar berisiknya suara knalpot dan juga klakson. Keluarga yang selama ini tak pernah lagi makan bersama kini menjadi memiliki lebih banyak waktu dengan keluarga untuk beraktivitas dan beribadah bersama keluarga di rumah. Masya Allah. Menurutnya, apabila muncul pihak-pihak yang protes dan munculnya teori-teori konspirasi, sebenarnya mereka semua lupa bahwa pusat perjudian di Las Vegas, Amerika Serikat dan Singapura itu juga tutup. Semua bar dan klub di New York, Paris, dan London itu tutup. Semua tempat prostitusi di Jerman, Belanda, dan Rusia itu juga tutup. Semua bentuk kemaksiatan berhenti seketika akibat corona. Bukan karena takbir atau pentungan. Subhanallah. Kita dibuat bertanya-tanya, ini sebenarnya musibah atau anugerah? Ini sebenarnya bencana atau rencana Allah? Inikah aib kemanusiaan atau sebuah proses alam gaib untuk memanusiakan kembali kemanusiaan kita? Terlalu banyak pertanyaan yang muncul. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nafsan illa wus'ah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti Allah datangkan ujian kepada kita, memberikan kecobaan kepada kita karena Allah yakin kita bisa, kita mampu melewatinya. Allah yakin kita bisa. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, mengutip dari makalah Syekh Ibnu Athillah yang isinya begini. Bermacam ujian hakikatnya adalah hamparan pemberian. Datangnya cobaan tak hanya meniscayakan kesabaran, tapi juga syukur. Karena di balik syukur ada karunia yang hendak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua titik-titik yang berserakan dihimpunkannya menjadi satu, menjadi sebuah aksara, yaitu kun fayakun untuk manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya apabila ia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Quran Surat Yasin ayat 82. Hadirin rahimakumullah, dari hikmah-hikmah yang telah saya sampaikan tadi,
sebenarnya masih banyak sekali hikmah-hikmah yang lain yang dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita sebagai umat Islam selama masa pandemi. Hikmah-hikmahnya diantaranya yang pertama, meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak zikir, dan juga memperkuat doa. Karena apabila kita meningkatkan 3 hal tadi, secara otomatis hati kita akan selalu dalam keadaan tenang, damai, dan insya Allah kehidupan kita pun menjadi lebih tentram. Yang kedua, kita dituntut untuk lebih menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ya, benar sekali. Bahkan pemerintah pun menganjurkan kita untuk lebih menjaga kebersihan dengan cara sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker apabila keluar rumah, dan lain-lain. Nah, kita nih sebagai umat Islam bisa memanfaatkannya dengan cara menjaga wudhu kita, menjaga air wudhu kita. Dan dengan kita menjaga wudhu itu, hati kita akan selalu dalam keadaan bersih dan suci. Masya Allah. Yang ketiga, menurunnya polusi udara, dan udara yang kita hirup pun menjadi lebih bersih dan sehat. Ya, benar sekali ya. Bahkan kita pun bisa merasakan pada saat ini di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan kesadaran untuk lebih menuntut ilmu. Mengapa? Karena penawar dari virus ini pun sebenarnya belum ditemukan. Apa sebenarnya penawar dari virus ini? Nah, dengan berkembangnya ilmu teknologi kita, bisa kita manfaatkan untuk mencari penawar dari virus ini. Nah, harapan kita semua sebagai umat manusia, semoga penawar dari virus ini cepat ditemukan. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, dengan merebaknya wabah ini, kita dilarang untuk berkontak fisik secara langsung dengan orang lain. Khususnya kita dengan yang bukan mahram. Masya Allah. Ini sangat menguntungkan sekali untuk kita sebagai umat Islam. Dengan adanya ini, mengingatkan kita bahwa adanya batasan antara kita dengan yang bukan mahram. Masya Allah, Allah baik banget ya sama kita. Tinggal bagaimana cara kita menyikapinya. Kita mau bersyukur atau mau kufur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dari uraian-uraian yang telah saya sampaikan tadi, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil. Yang pertama, bahwa semua yang terjadi di dunia ini berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalamnya itu pasti terdapat hikmah dan tujuannya. Yang perlu kita ingat itu cuma satu, bahwa skenario Allah itu jauh lebih indah dibandingkan ekspektasi kita sebagai manusia. Yang kedua, dengan merebaknya wabah ini, kita diajarkan untuk lebih bertafakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara selalu memohon perlindungan dari Allah dan selalu berikhtiar. Karena apabila kita masih ngeyel, masih keras kepala, tak mau diatur, jika kita terpapar virus ini, bukan hanya kita yang merasakannya, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Yang perlu kita ingat, jika kita ingin menjaga orang lain, kita wajib menjaga diri kita terlebih dahulu. Bagaimana cara kita menjaga orang lain? Sedangkan kita saja belum bisa mengontrol diri sendiri. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Ke pulau seberang membawa barang, subuh hari berangkat berlayar. Apabila ceramah saya kurang panjang, silahkan undang lagi, tapi bayar. Stay safe untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.